Halo semuanya, hari ini kita mau membahas mengenai satu topik, yaitu self-concept atau konsep diri menuju self-transformation atau transformasi diri. Yang dibahas dalam pertemuan hari ini bersama saya, Maya Malinda, tentunya berkaitan dengan konsep diri dan transformasi diri, yaitu tentang sistem operasi komputer mental, virus pikiran, mengapa konsep diri itu penting, 3 komponen utama konsep diri, dan juga transformasi diri. Sistem operasi komputer mental atau mental hard drive, yaitu adalah segala yang Anda ketahui tentang diri Anda, semua apa yang Anda percayai terekam dalam mental hard drive kepribadian Anda. Jadi artinya, kalau kita baratkan dengan komputer, ada hard drive, gitu ya, berisi data-data informasi yang dimasukkan oleh si pelaksana atau si pelaku dari yang menggunakan komputer atau laptop. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan manusia, mental hard drive artinya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dipercaya dan terrecord atau terekam dalam mental hard drive. Nah, kenapa kita membahas tentang hal ini adalah bagaimana hal-hal yang kurang baik itu ya, yang tersimpan atau terrecord dalam mental hard drive itu adalah perlu ada cara untuk dihapuskan. Nah, ada sesuatu ketakutan ketika mau menghapus hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang baik di dalam mental hard drive kita. Nah, lalu yang berikutnya juga perlu ada upaya untuk menginstall atau juga memprogram ulang keyakinan-keyakinan atas diri dan masa depan Anda yang baru, yang positif, yang konstruktif, dan juga yang berani. Nah, ada satu hasil riset ya mengenai mental hard drive, yaitu 77% dari sistem operasi komputer mental kita adalah program yang salah dan bekerja melawan kita. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dibilang atau dikatakan tingkat kesalahan programnya 90-95%. Contoh, ketika kita bicara pada diri kita, hal-hal yang positif maupun yang negatif, itu antara 50.000 sampai 65.000 kali sehari. Celakanya, 77% itu adalah negatif self-talk. Atau artinya mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya kepada diri sendiri. Kalau ini dibiarkan, itu akan menjadi virus. Nah, virus ini kalau sampai merusak tubuh dan juga akan merusak sistem komputer atau dalam manusianya itu adalah merusak pikiran. Jadi kalau negatif self-talk itu dipelihara, itu akan menjadi virus yang merusak pikiran kita. Dan bahkan nanti dari pikiran akan menyambung ke juga merusak tubuh. Nah, maka dari itu dibutuhkan antivirus atau vaksinasi. Ya, jadi kalau sekarang lagi masa pandemi COVID seperti ini, ada virus yang mengganggu, tentu dilawan dengan vaksinasi. Sama, ini pun juga virus pikiran harus dilawan dengan antivirus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan antivirus pikiran? Gitu ya, karena kalau dibilang virus pikiran nggak kelihatan ya, itu sangat halus sekali dan tapi mematikan. Nah, lama-lama kalau itu tidak dibereskan, itu akan mengganggu kegiatan maupun aktivitas. Nah, wujud virus pikiran itu bisa dari orang lain, ya, misalnya orang tua, guru, suka ada yang mengatakan kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu hanya begini saja bisanya, gitu ya. Lalu yang berikutnya dari diri sendiri seringkali mengatakan self-talk
yang negatif. Saya tidak mampu, saya kurang pintar, saya tidak bisa melakukan A, B, dan seterusnya. Nah, ini menurut Brian Tracy mengatakan bahwa apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Nah, maka dari itu harus belajar untuk mengendalikan atau malah mengubah hal-hal yang negatif tentang diri kita. Nah, apa antivirus atau vaksinasinya adalah memahami yang namanya konsep diri. Karena konsep diri adalah kunci pembuka harta karun potensi Anda. Ya. Lalu juga konsep diri yang menentukan bagaimana Anda berpikir, merasa, dan bertindak dalam setiap bagian kehidupan ini. 3 komponennya ada 3, ya, yaitu komponen dari konsep diri. 1, diri ideal. 2, citra diri. 3, harga diri. Mari kita bahas satu-satu. Nah, diri ideal, nah, cara mengetahui untuk latihan ya, untuk mengetahui self ideal atau diri ideal adalah bagaimana kita memikirkan, mengimajinasikan jika Anda bisa menjadi seorang pribadi yang sempurna. Seperti apa sosok diri Anda yang sempurna? Lalu karakteristik apa yang melekat pada diri Anda yang sempurna itu? Nah, tuliskan dan juga berbagai prestasi yang pernah dicapai oleh diri Anda yang sempurna tersebut. Itu adalah ketika kita melihat diri ideal. Langsung kita coba latihan atau praktekkan ya. Lalu diri ideal ini adalah semua harapan, impian, visi, sosok yang ingin Anda inginkan, termasuk di situ ada kebaikan, nilai-nilai, sifat yang dikagumi dari diri Anda dan orang lain yang kita ingin juga kita punya atau kita lakukan. Dan diri ideal menentukan sebagian besar arah hidup kita. Contoh, kita sangat mengidolakan orang tua kita atau mengidolakan guru kita, dan itu akan berpengaruh kepada perkembangan dan pertumbuhan karakteristik diri kita. Yang kedua, self image ya, yaitu siapa kamu atau Anda sesungguhnya. Kita mencoba untuk melihat gambar diri kita ya. Citra diri kita. Tuliskan, saya ini orang yang seperti apa ya. Saya mampu apa, saya bisa apa, begitu. Itu self image. Nah, kalau kita simpulkan bahwa citra diri atau self image adalah cara kita melihat diri kita sendiri dan berpikir mengenai diri kita pada saat ini. Kita melihat dalam diri dan menentukan bagaimana Anda sebaiknya bertingkah laku pada situasi tertentu. Semua perbaikan dalam hidup Anda dimulai dari perbaikan gambaran mental citra diri Anda. Nah, yang ketiga yaitu self-esteem, ya, yaitu bagaimana cara untuk latihan self-esteem adalah bagaimana kita menerima diri kita sepenuhnya. Sehingga kita bisa berlatih untuk mengatakan saya menyukai diri saya seperti apa adanya. Ya, saya suka diri saya sendiri apa adanya. Oke, maka kalau ini terus bisa diulang dengan kata-kata maupun gerakan, itu juga akan membantu Anda berlatih untuk bagaimana meningkatkan atau lebih memahami harga diri Anda. Nah, yang kesimpulannya untuk harga diri adalah komponen emosional dalam kepribadian Anda. Pendapat tentang diri Anda sendiri, seberapa banyak Anda menyukai dan menerima diri Anda sendiri. Semakin Anda menyukai dan menerima diri Anda sendiri, semakin baik Anda bertindak. Nah, setiap orang itu selalu diciptakan spesial dan unik. Sehingga kita adalah harus menjadi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oke. Nah, mengapa saya sampaikan self-concept itu merupakan jembatan untuk bisa self-transformation.
Karena sebelum kita bisa berubah atau bertransformasi ke arah yang lebih baik, kita harus mengenali diri kita sendiri. Nah, yang dimaksud dengan self-transformation adalah the act, process, or result of transforming oneself. Ya, jadi artinya bagaimana bertingkah laku, bagaimana prosesnya, dan merupakan hasil dari transformasi diri. Selain itu juga transforming of one own thought, action, and behavior. Jadi perubahan dalam diri sendiri mulai dari pikiran, aksi atau tindakan, atau perilakunya. Itu menurut Kamus Merriam-Webster. Oke. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini adalah yang dimaksud dengan self-transformation atau personal values di sini adalah saya coba singkat dalam bentuk singkatan seperti ini ya. Transformation. Tujuannya supaya kita mudah juga untuk mengingat gitu ya, dan istilah di dalam pendidikan gitu yang pernah saya pelajari ini seperti menggunakan metode jembatan keledai gitu ya, supaya kita bisa memahami dan mengingat value-value apa sih gitu ya di dalam diri kita untuk bisa kita berubah ke arah lebih baik. Yang pertama value-nya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu, time management. Ya, untuk kehidupan ini kita terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu ya, dalam arti kita semua punya 24 jam yang kita harus menentukan dan memilih prioritas-prioritas apa dalam kehidupan kita yang akan kita kerjakan. Nah, ini di dalam values, personal values di sini, saya menyampaikan time management. Bagaimana kita mengatur antara keluarga, pekerjaan, lalu juga untuk leisure atau kesenangan, begitu ya. Yang kedua adalah, jadilah orang yang dapat diandalkan. Ya, dipercaya, diandalkan. Lalu yang berikutnya pun juga bisa beradaptasi. Sangat jelas ketika kita diproses di masa pandemi ini, kita harus segera adaptasi dengan cepat. Ya, tidak menyalahkan lingkungan atau eksternal atau virusnya atau penyakitnya, namun kita segera adaptasi dengan situasi ini. Karena complaining atau mengeluh tidak ada gunanya ketika kita menghadapi satu tantangan atau hambatan. Ya, lalu yang berikutnya adalah network. Bagaimana kita bisa menggunakan jaringan ya untuk mengembangkan diri kita atau mentransformasi diri kita. Network ini bisa teman kerja, bisa juga mitra-mitra yang akan kita cari yang akan mendukung transformasi Anda. Lalu yang berikutnya faith, yaitu keyakinan untuk kita bisa maju, bisa berkembang. Nah, adanya juga openness atau keterbukaan. Ketika openness ini juga menyangkut kejujuran. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak, bisa katakan bisa, tidak bisa katakan tidak bisa. Sehingga kalaupun tidak bisa, kita bisa belajar untuk bisa memperoleh atau kita bisa menghadapi tantangan atau masalah yang ada. Respect itu juga sangat penting. Bagaimana kita menghadapi orang yang kita ajak kerjasama begitu ya, ataupun juga yang dibutuhkan oleh kita mengembangkan diri. Mobilitas ini dalam arti menyangkut bagaimana kita tidak stagnan. Stagnan ini kita bukan berarti WFH terus tidak mobile, tidak. Tetapi bagaimana kita menggunakan sarana yang ada tetap bisa mobile, ya, tetap bisa mendapatkan wawasan, bisa mendapatkan informasi. Ya, ini bukan kaitan dengan fisik lagi. Kalau dulu kesannya mobilitas itu fisik ya, pergi kemana-mana, pindah kemana-mana, explore kemana-mana. Namun sekarang ini kita sudah bisa mengadaptasi yang namanya mobilitas. Nah, bagaimana kita juga belajar untuk mencari, menggali hal-hal untuk mengembangkan diri ya. Oke. Nah, ini nyambung dengan aktif. Ya, jangan proses menunggu saja, menunggu ya, tunggu semuanya kembali normal begitu ya. Karena kalau dibilang sekarang sebenarnya udah new normal. Oke.
tolerance ya, tolerance terhadap orang lain, diri sendiri gitu ya. Lingkungan, toleransi, inisiatif. Nah, inisiatif untuk menggali informasi, inisiatif untuk mencari sesuatu yang baru, tentu untuk hal yang lebih baik, dan mempunyai rasa optimis ya bahwa seseorang itu bisa berubah, bisa bertransformasi, bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak bisa menjadi bisa, optimis. Dan yang terakhir di sini adalah nurturing. Nurturing di sini adalah kaitan dengan bagaimana kita juga bisa menjadi mengasuh ya, atau berbagi. Di sini ada unsur berbagi ya. Ketika kita memiliki sesuatu, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita juga bisa mengembangkan diri orang lain. So kesimpulan ya hari ini adalah dari self concept menjadi self transformation. Self concept itu ada 3 komponen tadi ya, ada citra diri gitu ya, harga diri ya, dan juga untuk self image ya, self image, self ideal dan self esteem. Nah, 3 hal itu bagaimana dari situ kuat untuk bisa melanjutkan ke self transformation. Nah, ini kaitannya gitu ya, bahwa seringkali orang merasa tidak mampu atau tidak bisa atau bahkan jadi minder atau rendah diri. Namun ada satu hal ya yang ini saya juga suka ya. Seseorang yang namanya Eliana Roosevelt mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat membuatmu merasa rendah diri kecuali engkau sendiri yang mengizinkannya. So tidak ada seseorang yang bisa mengambil harga dirimu ya kalau bukan dirimu yang memberikan. Baik, sampai di sini sesi yang saya bisa sampaikan.